Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Arif dengan NIM 212101030039. Di sini saya akan menjelaskan terkait istilah yang saya ambil dari buku terkait kepustakaan, yaitu yang pertama, pustaka atau buku atau kitab, yaitu kumpulan atau bahan yang berisi hasil tulisan atau cetakan yang dijilid menjadi satu agar mudah dibaca, dan paling sedikit itu ada sekitar 48 halaman. Nah, kemudian yang kedua yaitu perpustakaan. Perpustakaan itu suatu institusi yang mengelola koleksi karya tulis atau karya cetak dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, ataupun pelestarian informasi serta rekreasi untuk para pemustaka. Kemudian yang ketiga yaitu pustakawan. Pustakawan yaitu orang yang bekerja di perpustakaan atau lembaga sejenisnya dan memiliki pendidikan perpustakaan secara formal di Indonesia, yang kriteria pendidikan yaitu minimal D2 dalam bidang ilmu perpustakaan, dokumentasi, serta informasi. Kepustakaan yaitu bahasa atau bacaan cetak maupun rekam yang digunakan untuk menyusun karangan, makalah, artikel, laporan ilmiah, dan sejenisnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ilmu perpustakaan, yaitu ilmu yang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan perpustakaan. Selanjutnya kepustakawanan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pustakawan seperti profesi, kepustakawanan, dan penerapan ilmu, misalnya dalam hal pengadaan koleksi, pengelolaan, pendayagunaan, dan penyebaran informasi kepada pemakai. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian perpustakaan. Secara sederhana adalah suatu unit kerja yang memiliki sumber daya manusia, ruang khusus, dan kumpulan koleksi sesuai dengan jenis perpustakaannya. Pengertian perpustakaan menurut Surat Keputusan Menpan nomor 18 tahun 1988 adalah suatu unit kerja yang sekurang-kurangnya yaitu mempunyai koleksi 1000 judul bahan pustaka atau 2500 eksemplar dan dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian perpustakaan menurut Surat Keputusan adalah suatu unit kerja yang sekurang-kurangnya mempunyai koleksi 1000 judul dan 2500 eksemplar. Nah, kemudian menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, yaitu menyatakan perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi atau karya tulis, karya cetak, ataupun karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi para pemustaka. Selanjutnya yaitu perpustakaan bertugas untuk menyimpan koleksi atau informasi yang diterimanya. Kemudian yang selanjutnya perpustakaan merupakan tempat belajar seumur hidup, lebih-lebih mereka yang sudah bekerja atau telah meninggalkan bangku sekolah ataupun putus sekolah. Perpustakaan berfungsi menyediakan berbagai macam koleksi atau informasi untuk keperluan penelitian yang dilakukan oleh pemustaka. Kemudian perpustakaan menyediakan informasi bagi pemustaka yang disesuaikan dengan jenis kepustakaannya. Dan kemudian yang terakhir, perpustakaan berfungsi untuk menyimpan hasanah budaya bangsa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Nggak direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Valentina Putri, NIM 212101030041 dari kelas C3 jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah perpustakaan sebagai berikut. Perpustakaan menurut Maurice Billen adalah perpustakaan dengan koleksi literatur yang dihasilkan suatu bangsa yang menampung sebagian besar kekayaan warisan budaya bangsa melalui pemimpin atau koordinator dari seluruh perpustakaan yang dimiliki oleh suatu bangsa dan yang melaksanakan layanan secara nasional baik untuk perpustakaan lain ataupun masyarakat. Perpustakaan Nasional RI merupakan perpustakaan yang diatur dengan keputusan Presiden maupun keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI.
Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang berfungsi memberikan layanan bahan pustaka dan informasi bahan bacaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sumber bacaan, sumber belajar, dan sarana rekreasi intelektual ataupun sehat. Pustakawan di dalam Undang-Undang RI Nomor 43 tentang Perpustakaan ialah seseorang yang memiliki kemampuan di bidang kepustakawanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, yaitu harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Pengadaan bahan pustaka merupakan pelengkap atau usaha tambahan koleksi perpustakaan yang disimpan untuk disajikan kepada pengguna untuk memenuhi kebutuhan informasi. Dan menurut Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yaitu koleksi perpustakaan yang diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Janah dengan NIM 2121010300020. Saya dari MPIC 3. Saya dari kelompok 4 Manajemen Perpustakaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa istilah. Yang pertama, ada profesionalisme pustakawan. Profesionalisme pustakawan adalah pelaksanaan kegiatan perpustakaan yang didasarkan pada keahlian, rasa tanggung jawab, dan pengabdian. Mutu hasil kerja yang tidak dapat dihasilkan oleh tenaga yang bukan pustakawan, serta selalu mengembangkan kemampuan dan keahliannya untuk memberikan hasil kerja yang lebih bermutu dan sumbangan yang lebih besar kepada masyarakat pemakai perpustakaan. Yang kedua ada jabatan fungsional pustakawan. Jabatan fungsional pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Yang ketiga ada pustakawan. Pustakawan sendiri adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Yang keempat ada angka kredit pustakawan. Angka kredit pustakawan ini adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang mengajukan butir kegiatan yang digunakan sebagai syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan pustakawan. Yang kelima ada bibliografi. Bibliografi ini adalah daftar pustaka yang mencakup isi dan deskripsi suatu buku yang meliputi judul, pengarang, edisi, cetakan, kota terbit, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, ukuran tinggi buku, dan ISBN. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang beberapa istilah manajemen perpustakaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murni Ma'rufah dengan NIM 212101030036. Selanjutnya, menurut Profesor Sulistyo Basuki, perpustakaan adalah sebuah ruangan atau bagian sebuah gedung yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca dan bukan untuk dijual. Selanjutnya, menurut Lahsaes, perpustakaan adalah sistem informasi yang dalam prosesnya terdapat aktivitas pengumpulan, pelestarian, dan penyajian. Sedangkan menurut Sehabuddin Khalil dan kawan-kawan, perpustakaan adalah kumpulan buku atau bangunan fisik tempat buku dikumpulkan, disusun berdasarkan sistem tertentu untuk kepentingan pemustaka. Istilah selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan
pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam pengetahuan. Dokumentasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemberian atau kumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lainnya. Istilah selanjutnya yaitu kode etik. Kode etik adalah etika yang tertulis atau pola aturan ataupun tata cara atau tanda atau pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Istilah selanjutnya yaitu teknisi perpustakaan. Teknisi perpustakaan adalah individu yang memiliki keahlian teknis dalam mengelola dan menjaga perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem teknologi informasi yang digunakan dalam perpustakaan. Untuk selanjutnya yaitu istilah-istilah perpustakaan atau jenis-jenis perpustakaan. Yang pertama, perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang dikelola oleh perguruan tinggi. Biasanya perpustakaan ini hanya melayani sivitas akademik yang berada atau berasal dari perguruan tinggi tersebut. Tetapi, walaupun ada yang akan meminjam selain dari sivitas akademik perguruan tinggi tersebut, biasanya juga diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk selanjutnya, perpustakaan umum kabupaten atau kota. Perpustakaan ini dikelola oleh masyarakat umum dan dibiayai oleh dana umum, dan juga biasanya jasa layanan ini dibagikan dengan cuma-cuma atau gratis. Biasanya ini emang tingkat perpustakaan umum kabupaten atau kota. Untuk selanjutnya, perpustakaan khusus instansi pemerintah adalah perpustakaan yang berada di bawah naungan instansi pemerintah. Perpustakaan khusus instansi pemerintah ini biasanya bukunya juga hanya ada buku-buku khusus yang berasal dari instansi pemerintah tersebut. Biasanya contoh perpustakaan khusus instansi pemerintah ini perpustakaan DPRD. Untuk selanjutnya yaitu perpustakaan rakyat. Perpustakaan rakyat adalah perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat atau pemerintah setempat untuk melayani kebutuhan literasi dan informasi masyarakat umum di suatu wilayah atau komunitas tertentu. Perpustakaan rakyat memiliki tujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan bacaan, mendukung pembelajaran sepanjang hayat, dan mempromosikan kegiatan literasi. Yang terakhir dari jenis perpustakaan yaitu perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang berada di bawah naungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sevin Malasari, NIM 21210103091. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya dari modul 4, sekarang yaitu di modul 5. Yaitu librarianship dibatasi pada artian ketiga dan dihubungkan hanya dengan profesi atau kekaryaan. Ini sebenarnya adalah artian yang sangat sempit, walaupun sebagian besar masyarakat mengartikannya seperti tersebut. Secara sederhana, dari artian-artian sempit maupun luas, dapat dibayangkan bahwa librarianship atau kepustakaan memang berintikan sebuah profesi, yaitu profesi pustakawan. Yang kedua yaitu bibliografi atau suatu daftar terbitan yang memberikan informasi mengenai data pengarangan, judul, edisi, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, dan keterangan atau data fisik yang disebut kolasi. Ada pula yang dilengkapi dengan nomor baku buku International Standard Book Number atau disingkat ISBN, harga, dan lainnya. Seiring dengan melajunya ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin besarnya perkembangan dunia penerbitan, maka keberadaan suatu bibliografi sangat diperlukan. Untuk yang selanjutnya yaitu grey literatur. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu
bahan pustaka kelabu, tetapi terjemahan ini jarang digunakan dalam tulisan-tulisan mengenai perpustakaan. Kebanyakan penulis hanya menggunakan bahasa aslinya. Kredit literatur adalah istilah yang digunakan untuk jenis bahan pustaka yang sukar didapatkan secara bebas. Jadi, jenis bahan pustaka ini ada sejumlah terbitan yang hampir tidak mungkin didapatkan di toko-toko buku. Bahkan di perpustakaan pun tidak mudah ditemukan. Untuk yang selanjutnya yaitu pengawasan bibliografi adalah suatu kegiatan dalam upaya pengembangan dan pengendalian suatu sistem pencatatan untuk semua bentuk informasi dalam karya cetak dan karya rekam maupun bentuk lain yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan, dengan tujuan menambah khazanah ilmu pengetahuan, kemajuan dalam segala bidang ilmu pengetahuan serta pengaruhnya. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.